Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silahkan ketua kelasnya dipimpin teman-temannya berdoa. Berdoanya di dalam hati saja ya. Oke. Sekarang ibu mau tanya nih, dilihat kanan kirinya dulu, depan belakangnya, apakah temannya ada yang tidak hadir? Ayo dicek kanan kirinya, depan belakang, hadir semua. Masya Allah, hebat, kalian semangat ya hari ini. Masya Allah. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran kemarin terakhir membahas tentang apa? Ya bener, tentang tolong menolong. Nah, tolong menolong itu bagaimana? Ya, dilakukannya di mana saja, kapanpun, baik itu di lingkungan rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, dan tolong menolong pun kita juga harus ikhlas menolong orang lain. Ya, tidak boleh meminta imbalan balik. Ya. Nah, pada hari ini ada yang tahu nggak? Hari ini kita membahas tentang apa? Ayo, siapa yang tadi malam udah baca bukunya? Belum? Oh, udah tidur, Masya Allah. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai bersikap jujur. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, bisa mengetahui atau bisa menjelaskan arti dari bersikap jujur. Yang kedua, bisa menyebutkan contoh-contoh dari bersikap jujur. Yang ketiga, mengetahui manfaat dan menerapkan bersikap jujur di lingkungan sekitar. Ya, ibu mau tanya lagi nih, ada yang tahu arti bersikap jujur itu apa? Angkat tangannya, ayo. Ya benar, tidak boleh berbohong, apalagi ya berkata yang sebenarnya. Ya benar ya, jadi apa yang dikatakan teman-temannya tadi, bersikap jujur artinya berkata apa adanya, tidak mengada-ngada, ya, juga tidak berbohong. Nah, kemudian sikap jujur ini termasuk akhlak yang terpuji, ya. Nah, sikap jujur ini juga harus dimulai dari diri kita sendiri sebelum kita menyuruh untuk orang lain bersikap jujur juga, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian orang yang jujur ini pastinya akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karena kita sudah berkata jujur, maka orang lain tidak segan-segan untuk percaya kepada kita. Nah, dengan sikap jujur juga semua masalah bisa terselesaikan, ya, bisa terselesaikan. Makanya kalian kalau ada masalah ataupun sedang menghadapi masalah, kalian katakan yang sejujurnya aja, tidak apa-apa, walaupun berkata yang sebenarnya itu memang salah, memang kita berbuat salah, tapi dengan adanya kita jujur, masalah itu akan dapat terselesaikan, ya. Nah, kemudian sikap jujur ini dilakukannya pada siapa saja? Iya benar, kepada siapapun dan setiap saat. Nah, lalu sikap jujur ini juga diterapkannya di mana saja? Ya, sama seperti tolong menolong kemarin. Bisa di sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan sekitar atau masyarakat. Nah, lalu kemudian kita langsung masuk ke dalam contoh sikap jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita selalu berhadapan dengan yang namanya bersikap jujur. Nah, karena tadi kita tahu sikap jujur ini harus dilakukan di mana saja dan kapanpun. Misalkan begini, dalam keadaan sepi, pastinya kita ada saja niat untuk berbuat tidak baik, ya, pastinya. Nah, dari keadaan sepi itu pasti akan selalu diawasin oleh Allah, ya. Jadi mau dalam keadaan sepi ataupun ramai, kita harus ingat selalu bahwa kita sedetik pun akan diawasi oleh Allah. Jadi mau bersikap jujur atau mau berbuat yang tidak baik, kita harus tetap ingat bahwa setiap perbuatan kita akan selalu dicatat oleh Allah, ya. Nah, lalu bagaimana bersikap jujur itu? Yang pertama, di lingkungan sekolah. Ada yang tahu jujur di lingkungan sekolah itu seperti apa saja? Ayo angkat tangannya. Silahkan. Iya, tidak menyontek. Benar, tidak menyontek termasuk salah satu bersikap
jujur di lingkungan sekolah, karena menyontek adalah salah satu bentuk perilaku yang tercela, yang tidak jujur. Nah, mengapa? Karena ia mengelabui bapak ibu guru untuk menyontek. Nah, perbuatan menyontek ini pun juga termasuk merugikan diri kita sendiri, ya. Nah, kenapa ia melakukan perbuatan menyontek? Ya, karena dia tidak belajar, ya, tidak mempersiapkan sebelumnya. Ya, jadi ia mau tidak mau untuk melakukan menyontek demi mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi perbuatannya itu yang salah, ya. Jadi jangan dicontoh yang sifat-sifat tercela seperti itu. Nah, lalu apalagi selain menyontek, ia tidak berbohong kepada guru ataupun teman-teman, juga termasuk ke dalam bersikap jujur. Kemudian ada juga tidak mengambil barang milik temannya. Ayo, siapa yang sering biasanya ada penghapus jatuh atau pensil jatuh, gak mau nanya dulu sama temennya, langsung diambil? Ayo, siapa? Wah, banyak ya, ya Allah. Ya, besok-besok jangan seperti itu lagi ya, tidak boleh. Kita harus tanyakan dulu ini milik siapa. Kalau tidak ada pemiliknya, tanyakan kepada ibu guru lagi. Setelah itu baru kalian bisa mengambilnya, kalau memang benar-benar tidak ada yang punya, ya. Jadi tidak boleh mengambil barang milik temannya. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk jujur dalam di lingkungan rumah. Nah, siapa di sini yang sering dimintain tolong oleh ibunya ke warung? Wah, banyak ya, Masya Allah, anak-anak pintar, anak-anak baik, ya. Ya, jadi dari orang tua atau ibu kalian meminta tolong untuk pergi ke warung, pastinya biasanya dibawakan uang lebih, ya. Nah, uang lebihnya ini biasanya kalian pakai buat beli jajan atau kalian kembalikan nih. Wah, ada yang langsung belikan jajan. Nah, itu ketahuan ya. Ya, jadi sebaiknya pada saat kita disuruh atau dimintain tolong orang tua untuk belanja ke warung, sebaiknya kita tanya dulu, Bu, kalau ada uang lebihnya boleh buat beli jajan atau buat beli mainan? Nah, lebih baik seperti itu ya, daripada diam-diam uang kembaliannya udah gak ada, ternyata udah dibelikan makanan atau mainan duluan. Nah, sebaiknya minta izin terlebih dahulu, dan itu termasuk bersikap jujur di rumah. Nah, kemudian apalagi selain mengembalikan uang belanja kepada orang tua dalam bersikap jujur di lingkungan rumah, apalagi benar mengakui kesalahan yang diperbuat, ya, mengakui kesalahan kepada orang tua pastinya. Nah, kemudian yang kedua itu, yang pertama tadi kan mengembalikan uang lebihan belanja kepada orang tua. Nah, kemudian yang kedua tadi mengakui kesalahan kepada orang tua. Yang ketiga ada yang namanya memberitahu hasil ujian kepada orang tua yang sebenarnya. Nah, di sini siapa nih yang sering mengatakan tidak jujur bahwa hasil ujiannya, hasil ulangannya tidak sesuai? Ayo, ada? Masya Allah, pintar ya, nggak boleh berbohong, harus mengatakan yang sebenarnya. Ya, jadi memberitahukan hasil ujian apa adanya. Kalau misalkan nih Irfan mendapat 50, lalu mengatakan kepada orang tuanya bahwa Irfan mendapatkan 100. Nah, itu termasuk sikap tidak jujur. Jadi harus mengatakan apa adanya. Nggak apa-apa, walaupun nilainya rendah, nggak apa-apa. Siapa tahu nantinya di hasil akhir mau kenaikan kelas bisa mendapat nilai yang bagus, ya. Orang tuanya walaupun sedikit emosi, pastinya mau tidak mau bakal menerima hasil kerja dari anaknya, ya. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya tidak mengambil barang anggota keluarga dengan sembarangan. Jadi kalau mau minjam, mau makai, harus minta izin dulu, ya. Misal ada kakaknya, Kak, boleh pinjam mainannya, boleh pinjam bajunya, ya. Jadi tidak boleh ngambil barang keluarga sembarangan. Kemudian masuk yang ketiga, yaitu jujur di dalam lingkungan masyarakat. Nah, pastinya kita sering dimintain tolong oleh masyarakat, oleh warga sekitar, ya, oleh tetangga.
Nah, misalnya seperti ini, ada yang ditanyai oleh orang yang mencari alamat nih. Misalkan Irfan ditanya, ada bapak-bapak atau ibu-ibu datang ke Irfan. Beliau menanyakan, nak, apakah tahu tempat tinggalnya ibu ini? Nah, lalu Irfan berkata tidak jujur. Irfan mengatakan bahwa tempat tinggalnya mengarah ke arah jalan ke kanan, padahal yang sebenarnya yaitu arah jalan yang ke kiri. Nah, ini termasuk sikap yang tidak jujur ya. Nah, karena Irfan mengatakan yang tidak sebenarnya, jadi kita harus juga mengatakan yang sebenarnya, karena orang itu kita nggak tahu, orang yang menanyakan tadi udah jauh-jauh dari mana, dari daerahnya, kemudian kita mengasih alamat yang salah, maka itu termasuk sikap yang tercela. Nah, jadi kita pun juga harus bersikap jujur di lingkungan masyarakat. Nah, apa aja contoh perilakunya selain yang tadi Ibu sebutkan? Ayo, banyak loh di lingkungan masyarakat. Ayo angkat tangannya. Ayo. Ya, yang tidak berbohong, pastinya iya, tidak berbohong, tidak memfitnah orang lain. Kemudian yang kedua, yaitu mengakui kesalahan jika melanggar peraturan lalu lintas. Nah, lalu yang ketiga yaitu tidak menyuap polisi jika ditilang, dan itu termasuk ke dalam lingkungan masyarakat ya. Diingat bahwa menyuap polisi itu juga termasuk ke dalam perilaku tidak jujur di masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, jika dimintain tolong orang lain untuk belanja di warung, kemudian ada uang lebihannya, kita juga harus mengembalikan. Jadi tidak hanya kepada orang tua saja, tapi kepada orang lain yang kita dimintain tolong, maka kita juga harus mengembalikan uang lebihan belanja tadi. Nah, lalu manfaatnya apa aja sih Bu bersikap jujur itu? Ya, manfaatnya yang pertama pasti kita akan tenang, hidup kita akan tenang tanpa ada gangguan dari orang lain karena kita udah bersikap jujur ya. Kemudian yang kedua, seperti Ibu bilang di awal tadi, bahwa dengan bersikap jujur kita bisa dengan mudah dipercaya oleh orang lain. Ya benar. Kemudian yang ketiga, disenangi oleh orang lain atau teman-teman. Nah, kalau kita bersikap jujur, teman-teman akan merasa senang untuk bermain bareng, tidak dikucilkan pastinya ya, karena kita selalu bersikap jujur atau bersikap apa adanya. Nah, akibat tidak jujur ini apa Bu? Apa? Ada yang tahu? Ya, berlawanan dari manfaat tadi ya, manfaat bersikap jujur. Akibatnya tidak bersikap jujur itu tidak dipercaya orang. Orang kalau sudah tahu kita berbohong sekali, 2 kali, bahkan lebih, orang yang tadinya kita bisa percaya sama kita jadi tidak percaya karena kita sudah berbohong ya. Kemudian yang kedua, dijauhi teman-teman. Nah, jangan sampai kalian bersikap tidak jujur sehingga kalian sendirian, tidak ada temannya. Nah, tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, tidak dibantu jika dalam kesulitan. Ya, tidak dibantu pastinya seperti itu, karena kita sudah berbohong kemudian tidak dipercaya. Pastinya juga yang terakhir, tidak dibantu jika dalam kesulitan. Oke. Nah, sekarang mungkin itu saja materinya. Sekarang lanjut ke dalam tugas ya. Ibu akan beri tugas atau di bawa kertas HVS-nya. Oke, bawa ya. Sekarang Ibu minta kalian menuliskan apa saja contoh-contoh yang termasuk dalam sikap jujur dan tidak jujur. Nah, nanti kelompoknya gini, Ibu bagi 2 kelompok ya. Ya, jadi yang di barisan depan ada 4 orang, kelompok 1, kemudian di barisan belakangnya itu termasuk kelompok 2. Nah, nanti kalau sudah selesai kita bacakan di depan. Oke? Ya. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Setelah itu perwakilan kelompoknya maju ke depan. Oke? Oke, sudah semuanya ya, udah maju semua. Baik, jadi pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari bersikap jujur itu seperti apa dan bagaimana? Ya, boleh angkat tangannya. Oke, bersikap.
Benar ya, jadi apa yang dikatakan temannya tadi sudah benar ya. Jadi bersikap jujur ini artinya berani mengatakan apa adanya, berani mengatakan yang sebenarnya. Kemudian bersikap jujur juga termasuk ke dalam akhlak terpuji. Nah, jika kita bersikap jujur, pastinya akan banyak teman, akan banyak orang yang apa yuk yang mau percaya sama kita ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita suka berbohong, pastinya kita akan dijauhi teman. Nah, dan yang terakhir, selalu ingat bahwa Allah selalu mengawasi perbuatan kita ya, mau itu berbohong ataupun tidak, mau itu bersikap jujur ataupun tidak, Allah selalu mengawasi perbuatan kita. Jadi Allah akan menolong orang yang bersikap jujur. Nah, mungkin itu saja materi pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak ibu, udah antusiasnya, Masya Allah, udah aktif ya, udah pinter-pinter hari ini, udah paham. Sekarang ketua kelas boleh memimpin teman-teman yang berdoa sebelum kita pulangan. Oke? Silahkan berdoanya di dalam hati saja. Oke, mungkin itu saja dari ibu. Hati-hati pulangnya di depan nanti, ditunggu orang tuanya. Jika memang belum datang, jangan kemana-mana ya. Ingat. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.